Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Febriani Borusaragi dari kelas BK 4B dengan nomor induk mahasiswa 210507174. Saya merupakan mahasiswi dari program studi D3 Keuangan dan Perbankan jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan Accurate 5, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Komentar Akuntansi Perbankan yang diampu oleh Bu Nur Hafwa Soraya, SEMSI AWP. Adapun tutorial yang akan saya jelaskan pada video ini terbagi menjadi 3. Tutorial yang pertama yaitu membuat database perusahaan, tutorial yang kedua import data perusahaan, tutorial ketiga input data pembelian. Tutorial pertama membuat database perusahaan. Dalam tutorial ini, yang akan diisi yaitu mata uang dan informasi perusahaan, yang terdiri dari mata uang, informasi perusahaan, dan yang terakhir informasi pajak perusahaan. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tutorial pertama, yaitu membuat database perusahaan. Nah, dalam membuat database perusahaan, kita harus terlebih dahulu membuka aplikasi Accurate-nya, dan setelah kalian buka aplikasi Accurate-nya akan timbul di layar laptop atau di komputer kalian seperti yang ada pada video saat ini. Lalu, setelah itu kita akan mengklik icon buat data perusahaan. Nah, ikonnya itu yang ini, buat data perusahaan baru. Tetapi jika Anda sudah memiliki data perusahaan sebelumnya, maka tinggal klik icon yang di sampingnya, yaitu buka data perusahaan. Sebenarnya ada banyak icon lainnya, ada buka data terakhir, ada jelajahi data perusahaan contoh, ada perbaiki data, dan ada juga data cadangan. Tapi karena tutorial pertama yang akan saya jelaskan pada video ini yaitu membuat database perusahaan, maka kita klik icon yang pertama yaitu buat data perusahaan baru. Nah, dalam membuat database ini dia ada dua jenis, ada lokal dan lain. Kita akan pilih yang lokal, lalu kita akan mengisi data berkasnya. Nah, untuk mengisi data berkas ini, saya akan pilih tempat penyimpanan yang bisa saya akses dengan mudah. Lalu, kita ketik nama berkas yang kita inginkan. Saya akan mengetik nama berkas sesuai dengan nama perusahaan yang ingin saya buat datanya. Nah, setelah kalian ketik nama berkasnya, maka selanjutnya yang diklik yaitu Create. Setelah itu, kita klik OK. Penyimpanan berkasnya sedang diproses, ditandai dengan yang warna hijau seperti ini. Nah, setelah penyimpanannya sudah diproses, yaitu akan muncul halaman seperti pada layar berikut ini. Nah, ada kata daftar pengguna, kata kunci, tipe pengguna, dan kata kunci yaitu supervisor. Jadi penggunanya supervisor, kata kuncinya juga kita isi dengan supervisor. Langsung copy kata supervisornya dan saya salin ke kata kuncinya. Setelah sudah diisi, kita klik OK. Nah, selanjutnya akan ada halaman selamat datang di Accurate, persiapan singkat. Kami mendesain persiapan singkat untuk membantu Anda menyiapkan data perusahaan baru. Bahasa apa yang Anda kendaki? Nah, di sini ada dua opsi bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa English. Kalian bisa pilih di antara salah satu dari kedua bahasa yang tersedia. Nah, saya akan pilih bahasa Indonesia. Setelah diklik bahasa Indonesia, klik lanjut yang di bagian tanda panah warna hijau. Nah, tipe persiapan yang Anda inginkan itu ada dua, yaitu ada persiapan standar dan ada persiapan mahir. Nah, untuk para akuntan, kita akan menggunakan persiapan mahir. Oleh karena itu, saya akan mengklik tipe persiapan mahir. Setelah sudah diklik, kita klik lanjut yang bagian warna hijau. Nah, akan muncul pertama sekali yang harus kita isi yaitu mata uang dan info perusahaan. Yang pertama yaitu mata uang. Nah, untuk mengisi mata uang ini, kita klik tambah, lalu kita isi namanya IDR, nilai tukarnya 1, untuk nama negaranya yaitu Indonesia, dan simbolnya IDR. Setelah itu, kita klik OK. Anda ingin membuat mata uang ini sebagai default mata uang untuk perusahaan Anda, klik Yes.
setelah itu kita klik tambah satu lagi untuk daftar mata uang asing. Nama mata uangnya yaitu USD, nilai tukarnya saya buat 14.000. Lalu nama negaranya yaitu Amerika Serikat. Nah, simbolnya ialah USD. Setelah semua itu terisi, kita klik OK. Nah, setelah kita sudah mengisi mata uangnya yaitu IDR dan USD, kita klik lanjut pada tanda panah yang warna hijau. Nah, selanjutnya yaitu halamannya berisi informasi periode perusahaan. Nah, di sini kita akan mengisi nama perusahaannya yaitu PT Aneka Jaya Jam. Nah, untuk halamannya kita bisa isi Medan, tanggal mulai atau tutup bukunya. Ini terserah mau diganti atau tidak, tapi saya ingin menggunakan sesuai dengan tanggal yang ada pada data Excel perusahaan yang saya punya, yaitu dimulai tanggal 1 Januari 2020. Untuk tahun fiskalnya, saya sesuaikan 2020. Untuk default periodenya, saya ganti bulannya menjadi bulan 1 dan untuk tahunnya tahun 2020. Nah, untuk peringati jika ini tidak usah diisi. Mata uang defaultnya ini tetap IDR seperti halaman sebelumnya. Setelah terisi, kita klik tanda panah hijau lanjut. Nah, di sini ada informasi pajak perusahaan. Nama perusahaan pajaknya PT Aneka Jaya Jam, alamatnya Medan, nomor seri faktur, NPWP, nomor pengukuhan PKP, kode cabang, jenis usaha, dan KLUSPT, itu tidak perlu kita isi. Untuk tanggal pengukuhan PKP-nya, saya akan ubah sesuai dengan tanggal pertama kali pada data Excel saya, yaitu tanggal 1 Januari 2020. Nah, setelah itu kita klik lanjut tanda panah hijau. Nah, tutorial yang kedua yaitu import data perusahaan. Yang diisi yang pertama kali yaitu daftar akun yang terdiri dari daftar akun default mata uang, dan daftar lain. Untuk mengimpor data berkasnya pada daftar akun, ini halaman daftar akun ya. Kita harus hapus dulu semua nomor akun yang ada pada tabel ini kecuali yang saya klik ini yaitu opening balance equity dan satu lagi retained earning. Dua akun ini nggak perlu kita hapus. Yang sisanya yang perlu kita hapus. Kita hapus semua kecuali dua yang tadi ya. Nah, setelah kita hapus, nah di bagian yang di bawah ini itu kan ada return earning, tapi di atasnya itu kosong. Maka di atasnya itu kita isi sesuai dengan yang pada tabel tadi yaitu opening balance equity. Setelah kita isi bagian bawah ini, maka di sini kita akan klik import berkas untuk daftar akun. Setelah kita klik akan muncul tempat di mana kita untuk mengimport akun dari file yang kita punya. Nah, cara mengambil filenya yaitu klik icon yang di sini. Lalu kita ubah tipe filenya. Saya punya data filenya itu berupa bentuk Excel. Maka kita klik Excel. Nah, akan muncul daftar akun. Kita klik daftar akun. Lalu kita klik open. Setelah itu, kita klik icon ambil data yang ada di pojok kanan atas. Data dari Excel tadi sedang diproses dan akan muncul seperti ini. Nah, kita disuruh untuk memapping pada kolom data sumber. Tapi sebelum kita mapping pada kolom data sumber, kita harus lebih dahulu menghapus kode perkiraan pada data sumber. Kita klik kanan pada kursor ataupun pada mouse yang Anda punya,
lalu kita klik hapus. Kita klik yes. Nah, setelah itu kita akan mapping akunnya. Yang pertama yaitu definisi kolom untuk kode perkiraan ialah nomor akun. Lalu untuk akun induk, kita mapping dengan akun induk. Selanjutnya nama, kita mapping dengan nama akun. Lalu tipe akun, akan kita mapping dengan tipe akun. Nah, di sini kan ada banyak nih tipe akun data sumber yang harus kita definisikan, harus kita mapping. Nah, untuk memapping semuanya ini, kita harus melihat data Excel yang kita punya. Nah, untuk data Excel yang sudah saya punya, data akunnya, untuk bank, itu kita mapping dengan kas atau bank. Untuk AREK, kita mapping dengan akun piutang. INTR, kita mapping dengan persediaan. OCAS, kita mapping dengan aktiva lancar lainnya. FASS, kita mapping dengan aktiva tetap. DEPR, kita mapping dengan akumulasi penyusutan. Lalu HPAY kita mapping dengan akun hutang. OCLE kita mapping dengan hutang lancar lainnya. LTLY kita mapping dengan hutang jangka panjang. EQTY kita mapping dengan ekuitas. REVE kita mapping dengan pendapatan. COGS kita mapping dengan harga pokok penjualan. EXPS kita mapping dengan beban. OEXP kita mapping dengan beban lain-lain. Dan yang terakhir yaitu OENC kita mapping dengan pendapatan lain. Setelah kita mapping semuanya, maka kita akan klik OK. Lalu saat tipe akun kita mapping, lanjut ke mata uang. Mata uang kita mapping dengan mata uang. Tadi kita sudah buat mata uangnya ada dua, yaitu IDR dan USD. IDR kita mapping dengan IDR, USD kita mapping dengan USD. Setelah itu kita klik OK. Lanjut, saldo awal kita mapping dengan saldo awal, kurs saldo kita mapping dengan abaikan. Nah, semua datanya di mapping, maka kita akan klik import data di pojok bawah kanan. Datanya sedang diimport. Nah, di sini ada information yaitu 73 data terimport dan 0 data gagal. Artinya 73 data yang sudah kita input itu semuanya sudah berhasil terinput, tidak ada data yang gagal, 0. Setelah itu kita klik OK. Akan bunyi seperti yang tadi. Semua data daripada Excel itu sudah terimport dalam tabel daftar akun. Nah, ada yang mau kita ubah pada daftar akun yang ada di layar ini, yaitu akun retain earning. Nah, di sini retain earning-nya bersaldo awal 0, kita isi dengan laba ditahan yang bersaldo awalnya 445.880. Jadi pada saldo awal earning kita isi sebanyak 445.880.000. Lalu akun laba ditahannya akan kita hapus. Klik OK. Nah, setelah itu opening balance equity-nya tetap 0 ya saldo awalnya, dikarenakan opening balance equity itu sama dengan ekuitas saldo awal. Setelah itu kita klik lanjut pada tanda panah yang kanan. Nah, akan muncul halaman selanjutnya yaitu akun default mata uang. Nah, mata uang kita yang menjadi defaultnya yaitu IDR. Lalu akun default ini kita akan mapping sesuai dengan akun default mata uang IDR. Untuk utang usahanya, yaitu kita mapping dengan hutang usaha IDR. Untuk akun piutangnya, kita mapping dengan piutang usaha IDR. Untuk akun pembayaran di muka penjualan, kita mapping dengan uang muka penjualan IDR.
Untuk pembayaran di muka pembelian, kita mapping dengan uang muka pembelian IDR. Lalu untuk diskon penjualannya, kita akan mapping dengan diskon penjualan IDR. Untuk akun laba rugi terrealisir, kita mapping dengan laba rugi terrealisasi IDR. Lalu untuk laba rugi tak terrealisir, kita akan mapping dengan laba rugi belum terrealisasi IDR. Nah, setelah kita mapping sesuai dengan mata uang default kita IDR, kita akan mapping untuk mata uang asing satu lagi yang tadi kita buat, yaitu mata uang USD. Akun utangnya kita mapping dengan utang usaha USD, akun piutang kita mapping dengan piutang usaha USD. Pembayaran yang buka penjualan kita mapping dengan uang muka penjualan USD. Pembayaran yang muka pembelian kita mapping dengan uang muka pembelian USD. Lalu, untuk diskon penjualannya akan kita mapping dengan diskon penjualan USD. Untuk akun laba rugi terrealisir, kita akan mapping dengan laba rugi terrealisasi USD. Lalu untuk laba rugi tak terrealisir, kita akan mapping dengan laba rugi belum terrealisasi USD. Nah, setelah udah kita mapping untuk default mata uang DR dan untuk mata uang asing USD, kita akan kembalikan ini ke mata uang default IDR. Lalu kita akan klik lanjut yang ada tanda panah yang tadi. Nah, ada daftar lain yang harus kita input untuk perusahaan kita, yaitu syarat pembayaran pajak. Untuk syarat pembayaran, cara penginputannya adalah kita klik tanda tambah, lalu akan muncul informasi diskon yang ingin kita isi. Jika membayar antara, kita isi dengan 0 hari. Lalu, untuk akan dapat diskon, kita isi 0%. Jatuh temponya 30 hari. Dan untuk keterangannya, kita bikin net 30. Lalu, setelah semuanya terisi, kita klik OK. Selanjutnya, ada daftar pajak yang mau kita masukkan, yaitu dengan cara kita klik tambah. Namanya, kita bikin PPN. Untuk persen nilainya, kita bikin 10%. Kodenya kita bikin T, tax pajak. Keterangannya VPN. Untuk akun penjualan, akun pajak penjualan itu kita mapping dengan PPN keluaran. Lalu untuk akun pajak pembelian, kita mapping dengan PPN masukan. Nah, setelah udah kita mapping, kita akan klik OK. Setelah itu, setelah kita isi daftar lainnya, syarat dan pajaknya, kita akan klik lanjut. Yang kedua yaitu daftar pelanggan, terdiri dari pertama tipe pelanggan jasa kiriman, dan yang kedua yaitu pelanggan. Nah, setelah kita klik lanjut, akan muncul pada icon yang ketiga yaitu pelanggan dan pemasok, yaitu khususnya tipe pelanggan dan jasa kiriman. Tipe pelanggan ini jika di sini ternyata kosong, maka kalian boleh klik tambah, lalu diisi mau nama pelanggannya itu apa. Kalau saya ingin isinya umum, jadi kalau tinggal mau isi umum, kita isi umum, lalu klik OK. Tetapi saya sudah punya, umum sudah ada, tapi saya sudah punya yang umum, jadi saya tidak perlu mengisinya lagi. Untuk metode pengiriman, ini kita kosongkan. Setelah itu, kita klik lanjut. Nah, akan muncul layar halaman untuk penginputan atau pengimporan data pelanggan. Tadi kita sudah import data daftar akun perusahaan. Selanjutnya kita akan import daftar pelanggan. Caranya adalah klik di sini untuk import dari berkas, kita klik. Lalu kita klik untuk mengambil berkasnya, simbol yang ini. Lalu kita ubah file tipenya. Saya punya filenya itu tipenya Excel. Jadi kita ubah jadi Excel, lalu saya pilih daftar pelanggan karena itu yang mau saya import. Lalu klik open. Setelah itu kita akan ambil data. Kita klik ambil data dan datanya sedang
diproses. Oke, ini halaman datanya sudah muncul. Nah, untuk seperti biasa, seperti yang sebelumnya, pada kolom data sumber dengan definisi kolom ini harus kita mapping. Tapi sebelum mappingnya, pada kolom data sumber paling bawah, kolom ketiga ini, ada kategori. Pada kolom pertama, klik kanan, lalu pilih hapus. Lalu klik yes. Setelah itu kita akan mapping pada kolom data sumber yang paling atas. Kategori, ini kita akan mapping dengan nama akunnya itu tipe pelanggan. Kita cari tipe pelanggan, lalu kita klik. Nah, sini akan muncul definisikan sumber tipe pelanggan Anda atau sumber yang umum, maka kita akan definisikan atau kita mappingkan dengan umum. Lalu klik OK. Yang di bawah ini ada ID pelanggan, kita akan mappingkan dengan nomor pelanggan. Lalu di sini ada nama, kita akan mappingkan dengan nama pelanggan. Mata uang saldonya kita akan mappingkan dengan mata uang. Kita cari mata uang, lalu kita klik. Nah, akan muncul definisikan semua mata uang Anda. Data sumbernya IDR, kita mappingkan dengan IDR. Data sumbernya satu lagi USD, kita mappingkan dengan USD. Lalu klik OK. Pada saldo awal, kita akan mapping dengan saldo awal. Kita klik saldo awal, lalu nomor faktur saldo kita akan mapping dengan nomor faktur saldo awal. Lanjut di bawahnya, saldo awal petanggal kita akan mapping dengan saldo pertanggal. Kurs saldo kita klik abaikan. Mata uang utama kita mapping dengan abaikan. Syarat pembayaran ini kita mapping dengan syarat. Kita klik syarat. Nah, akan muncul definisikan sumber syarat Anda. Tadi kita isi untuk syarat, yaitu net 30, maka kita akan mappingkan dengan net 30. Lalu klik OK. Tipe pajaknya kita akan mapping dengan tipe pajak. Akan muncul definisikan sumber tipe pajak Anda. Tadi kita isi untuk pajaknya itu PPN, maka pemungut underscore PPN ini kita akan mapping dengan pemungut PPN. Lalu kita klik OK. Nah, semua datanya pada kolom data sumber sudah kita mapping di definisi kolom. Selanjutnya, kita akan klik import data bagian bawah sini. Nah, kita tadi punya 5 data dalam Excel-nya, dan 5-5-nya itu berhasil terimport, dan 0 yang gagal. Lalu kita klik OK. Akan bunyi seperti itu. Setelah itu, kita klik lanjut. Yang ketiga yaitu daftar pemasok. Yang mau diisi di sini cuma satu, yaitu pemasok. Selanjutnya yang mau kita import adalah data ataupun daftar pemasok. Untuk menginputnya, kita akan klik yang warna biru ini, klik di sini untuk import dari berkas. Kita klik ya. Setelah itu, kita akan ambil datanya dari icon yang ini, simbol yang ini. Kita klik, lalu kita ubah filenya. Filenya kita ubah jadi Excel, lalu kita klik daftar pemasok. Lalu kita klik open. Setelah itu, kita klik ambil data pada pojok kanan atas. Datanya sedang diambil. Nah, ini datanya sudah ada. Seperti biasa, seperti sebelumnya, dalam penyimportan data kita harus memapping kolom data sumber ke definisi kolom. Nah, sebelum mapping kolom data sumber ini, kita harus hapus dulu kolom pertama pada data sumber, yaitu ID pemasok. Kita klik kanan, lalu kita klik hapus. Anda ingin menghapus? Yes. ID pemasok, kita akan mapping dengan nomor pemasok, lalu nama pemasok kita akan mapping dengan nama pemasok. Mata uang saldonya, kita akan mapping dengan mata uang. Kita klik mata uang. Akan muncul definisikan sumber mata uang Anda. IDR kita mapping dengan IDR, dan USD
kita mapping dengan USD, lalu kita klik OK. Saldo awal, kita akan mapping dengan saldo awal. Syarat pembayaran, kita akan mapping dengan syarat. Akan muncul definisikan sumber syarat Anda. Di sini data sumbernya net 30, kita mapping dengan net 30. Lalu kita klik OK. Nomor faktur saldo kita akan mappingkan dengan nomor faktur saldo awal. Kita klik. Lalu saldo awal per tanggal kita akan mapping dengan saldo per tanggal. Selanjutnya, mata uang utama kita akan mapping dengan abaikan, dan kurs saldo jika asing kita akan mapping dengan abaikan. Tipe pajak kita mapping dengan tipe pajak. Definisikan sumber tipe pajak Anda. Perolehan dalam negeri underscore PPN. Kita definisikan dengan perolehan dalam negeri garis hubung pemungut PPN. Lalu kita klik OK. Nah, setelah data yang semua sudah di mapping, kita klik import data pada pojok kanan bawah. Data yang kita punya pada daftar pemasok ada 5 data dan 5-5-nya berhasil terimport. 0 data gagal. Lalu kita klik OK. Akan bunyi seperti ini. Selanjutnya kita klik lanjut. Yang keempat yaitu daftar persediaan. Yang akan diisi di sini terdiri dari nama gudang, kedua akun import barang, ketiga metode persediaan, dan yang keempat informasi barang.